5 sekawan, berkelana. Bagian 18 dalam bukit. Anak-anak disuruh oleh Julian mengenakan baju beberapa lapis. Ia tahu dalam bukit yang gelap itu hawanya dingin. Nobby dipinjami baju selembar oleh Dick. Dan ternyata untung saja mereka sudah berjaga-jaga, karena ketika sedang menyusur lorong yang menuju rongga gua pertama, udara terasa dingin sekali. Mereka sampai di rongga yang sempit. Julian menyorotkan senternya ke atas untuk menunjukkan tempat-tempat berpijak yang menuju ke lubang di langit-langit rongga itu. Asyik, kata George sambil memandang ke atas. Aku senang pada hal-hal seperti ini. Lubang di atas itu kemana? Ya, aku duluan. Jangan, kata Julian tegas, aku yang pergi dulu. Kau tak tahu, ada apa di atas. Julian mulai memanjat. Senternya diselipkan di antara giginya, karena ia memerlukan kedua belah tangannya untuk berpegangan. Tempat berpijaknya adalah paku-paku besar yang tertancap teguh ke dinding gua yang terdiri dari batu keras. Cukup mudah naik lewat tangga paku itu. Ia sampai di lubang yang di langit-langit lalu menyembulkan kepala ke atas. Seketika itu juga ia berseru kagum. Hei, di atas ada rongga gua yang luas sekali, lebih dari 6 kali lapangan basket. Dindingnya gemerlapan, kurasa karena ada fosfor di situ. Julian merangkak keluar dari lubang. Ia berdiri di dasar rongga gua yang sangat luas. Dindingnya berkilauan aneh. Julian memadamkan senter. Ternyata sinar fosfor yang memancar dan dinding, masih bisa dipakai untuk melihat walau agak samar. Anak-anak menyusul satu persatu. Mereka berdiri tercengang-cengang di dasar gua yang luas. Wah, seperti dalam gua Aladin, kata Anne. Aneh ya sinar yang memancar dari dinding, dan dari langit-langit. Dick dan George agak repot juga menolong Timmy naik ke atas. Tapi akhirnya berhasil juga. Begitu melihat cahaya aneh yang memancar dari segala jurusan, dengan segera ekor Tim lenyap di sela kaki belakangnya. Tapi ketika George menepuk-nepuk kepalanya, ekor itu mencuat lagi ke atas. Timmy tidak perlu takut, luas sekali gua ini, kata Dick. Menurut perasaanmu, di sinikah mereka menyembunyikan barang-barang? Julian menyalakan senternya lagi lalu disorotkannya berkeliling. Dengan sengaja dipilihnya pojok-pojok gelap berbatu-batu. Kelihatannya tak ada yang disembunyikan di sini, katanya kemudian, sebaiknya kita periksa dulu dengan teliti gua ini, sebelum meneruskan perjalanan. Kelima remaja itu memeriksa setiap sudut dalam rongga gua yang berkilauan itu. Tapi mereka tak menemukan apa-apa. Kemudian dengan tiba-tiba Julian berseru, sambil memungut sesuatu dan lantai gua. Puntung rokok, katanya, ini tandanya bahwa Lou dan kemari. Yuk, kita periksa apakah dari gua luas ini ada jalan keluar yang lain. Di ujung rongga sebelah sana, kira-kira separuh dinding gua tingginya ada sebuah lubang besar. Kelihatannya seperti terowongan. Julian naik lalu masuk ke dalamnya. Ketika sudah berada dalam terowongan, dipanggilnya yang lain. Mereka lewat di sini. Aku menemukan bekas korek api. Terowongan itu aneh, di beberapa tempat tingginya tak lebih dan sebahu dan berkelok-kelok semakin dalam memasuki perut bukit. Menurut perkiraan Julian, dulu pasti air pernah mengalir dalam terowongan itu. Tapi sekarang keadaannya sudah kering. Lantai terowongan halus sekali, seolah-olah dilisinkan oleh arus air selama berabad-abad. Mudah-mudahan saja sungai bawah tanah itu tidak sekonyong-konyong mengalir lagi kemari. Kata George, bisa basah kuyup kita nantinya. Terowongan itu ternyata agak panjang juga. Anne sudah merasa seolah-olah takkan pernah sampai ke ujung. Tapi kemudian dindingnya di satu sisi agak melebar, membentuk semacam rak yang besar. Julian yang berjalan paling depan, mengarahkan sorotan senternya ke dinding berongga itu. Hei, serunya, di sini rupanya gudang mereka. Banyak sekali barang-barang ditimbun di sini. Anak-anak berkerumun sambil menyorotkan senter masing-masing. Di atas rak batu yang lebar itu nampak kotak-kotak, berbagai bungkusan, kantong-kantong serta peti-peti kecil. Anak-anak menatap semuanya itu dengan heran. Apa isinya? Kata Nobby. Ia sudah tidak sabar lagi, kita lihat saja. Diletakkannya senternya, lalu diambilnya sebuah karung. Dibukanya karung itu, dan dimasukkannya tangan ke dalam. Ketika tangannya ditarik kembali, ternyata memegang sebuah piring emas yang berkilauan. Astaga, seru Nobby kaget, rupanya inilah yang dicari-cari polisi, ketika perkemahan kami mereka geledah tahun lalu. Padahal disembunyikan di sini. Wah, coba lihat barang-barang ini. Astaga, rupanya raja yang mereka rampok.
Karung itu penuh dengan piring-piring emas yang bagus, serta mangkuk, basi dan baki-baki kecil. Anak-anak mengeluarkannya semua, lalu meletakkannya di atas rak. Kelihatan berkilau-kilauan kena sinar senter mereka. Rupanya mereka pencuri besar-besaran, kata Julian, itu sudah pasti. Coba kita lihat isi kotak ini. Kotak itu tidak berkunci dan tutupnya bisa dibuka dengan gampang. Isinya sebuah pot bunga dari porselen yang halus sekali buatannya. Seakan-akan kalau mereka berteriak agak keras saja, pot itu pasti akan pecah berantakan. Aku tak tahu apa-apa tentang barang porselen, kata Julian, tapi kurasa pot ini sangat berharga. Nilainya pasti beribu-ribu. Pengumpul barang-barang porselen pasti mau membelinya dengan harga sangat tinggi. Jahat sekali Dan Low. Lihat, seru George tiba-tiba, sambil mengeluarkan kotak-kotak kulit dari sebuah kantong. Barang-barang permata. George membuka kotak-kotak itu. Anak-anak berseru kagum berlian bersinar-sinar, batu delima seperti menyala, jamrud kemilau hijau. Kalung, gelang, cincin dan bros, perhiasan yang serba indah berkilauan kena cahaya 5 buah senter. Dalam sebuah kotak ada semacam mahkota kecil dihiasi dengan berlian yang besar-besar. Anne mengambilnya dengan hati-hati, lalu menaruhnya ke kepala. Aku puteri, ini mahkotaku. Serunya, kau cantik, kata Nobby kagum. Kau kelihatannya seanggun delphin, puteri berkuda pada saat tampil di arena sirkus, naik kuda tanpa pelana, dengan permata berkilau-kilauan. Anne memakai gelang dan kalung, lalu duduk di atas rak batu saat itu ia kelihatan seperti putri kecil. Kemudian dikembalikannya semua perhiasan itu ke tempat semula. Banyak sekali barang-barang yang dirampok mereka. Kata Julian sambil mengeluarkan sebuah piring perak dan bungkusan lain, mereka ternyata perampok ulung. Aku tahu, bagaimana cara mereka bekerja, kata Dick. Lou kan seorang akrobat yang hebat, bukan? Aku berani taruhan, dia yang memanjat lewat tembok dan atap lalu masuk ke dalam lewat jendela sedang Tiger dan berdiri di bawah, dan menyambut semua barang curian yang dilemparkan Lou kepadanya. Kurasa kau benar, kata Nobby sambil menimang-nimang sebuah mangkuk perak yang bagus sekali, apapun bisa dipanjat oleh Lou. Aku takkan heran, jika ia bisa naik lewat dinding rumah yang licin. Dan juga mahir melompat, seperti kucing lompatannya. Kurasa mereka sudah lama beraksi sebagai pencuri. Tentu saja, sekarang aku tahu, kemana saja ia pergi malam-malam jika kami sedang mengadakan pertunjukan keliling. Dan kurasa barang-barang curian mereka disimpannya dalam wagon kecil kepunyaannya yang kau tunjukkan pada kami, kata Julian sambil mengingat-ingat, kau menceritakan, bagaimana ia pernah marah-marah padamu ketika kau mencoba melihat apa isinya. Mungkin barang-barang curian disimpannya dulu di sana. Lalu apabila kalian berkemah untuk istirahat di sini, ia bersama Lou naik ke bukit dan menyembunyikan hasil curian mereka di sini. Mereka menunggu dulu sampai polisi sudah tidak mencari lagi, sudah itu mereka kemari lagi dan mengambil barang-barang ini untuk dijual di tempat yang aman. Rencana yang sangat cerdik, kata Dick. Kesempatan mereka untuk mencuri besar sekali, lalu Lou memanjat dan masuk ke rumah orang lewat jendela, seperti kucing. Aku ingin tahu, bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini. Tempat persembunyian yang sangat baik. Ya, kata George. Takkan ada yang mengira barang-barang curian disembunyikan di sini. Lalu tahu-tahu kita datang dan menaruhkan karavan tepat di atas lubang masuk pada saat mereka hendak memasukkan barang curian baru serta mengambil barang lainnya untuk dijual. Kata Julian, bisa kubayangkan bahwa aku sangat menjengkelkan mereka. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Tanya Dick. Tentu saja lapor pada polisi, jawab Julian dengan segera. Kau kira apa? Wah. Aku kepingin melihat wajah polisi pertama yang melihat barang-barang curian ini. Dengan hati-hati sekali mereka mengembalikan barang-barang itu. Julian menyorotkan senternya lebih jauh ke dalam terowongan. Bagaimana? Apakah kita akan melanjutkan penjelajahan kita? Tanyanya, terowongan ini masih terus lagi ke dalam. Lihatlah, lebih baik kita kembali saja, kata Nobby, kita harus segera bertindak, setelah menemukan barang-barang ini. Ah, kita lihat saja dulu kemana lanjutan terowongan ini, kata George. Paling lama cuma semenit. Baiklah, kata Julian. Ia sendiri juga ingin melihat sampai di mana terowongan itu. Ia berjalan paling depan, sambil menyorotkan senter untuk menerangi jalan. Ternyata mereka sampai di sebuah rongga lagi, tak sebesar rongga pertama.
Di ujungnya nampak sesuatu berkilat-kilat seperti perak dan bergerak-gerak. Mereka juga mendengar bunyi aneh. Apa itu? Tanya Anne dengan takut-takut. Mereka tertegun sambil mendengarkan. Air, kata Julian sekonyong-konyong, tentu saja. Kalian tidak mendengar bunyinya mengalir. Itu sungai di bawah tanah, mengalir di bawah bukit sampai ke suatu lubang dan mana sungai itu muncul lagi di atas tanah. Seperti sungai yang kita lihat waktu itu, sebelum tiba di tempat perkemahan kita, kata George. Kalian masih ingat, sungai itu mengalir dari dalam bukit. Bahkan mungkin saja ini sungainya. Kurasa memang begitu, kata Dick. Anak-anak menuju ke sungai itu dan memperhatikannya. Sungai itu mengalir dalam palung yang dibuatnya sendiri, dekat ke dinding gua. Mungkin pada zaman dulu sungai ini mengalir dalam gua, terus lewat terowongan yang kita lalui tadi, kata Julian. Ya, betul. Lihatlah, di dasar gua ini ada lekukan dalam, mungkin sungai itu dulu mengalir lewat sini. Karena salah satu sebab, alirannya berubah. Kita kembali saja sekarang, ajak Nobby. Aku ingin tahu apakah Pongo baik-baik saja. Entah kenapa, aku agak was-was mengenai keselamatannya. Aku juga sudah kedinginan. Kita kembali saja ke perkemahan lalu makan di sana. Aku toh tak kepingin piknik dalam tanah. Baiklah, kata Julian. Mereka pun kembali lewat terowongan. Mereka melewati bagian yang ada raknya, penuh dengan barang-barang berharga yang dicuri Lou dan Tiger Dan. Akhirnya mereka tiba dalam rongga gua luas yang dindingnya berkilau-kilauan. Mereka melintasinya sampai di lubang yang menuju ke bawah dan masuk ke gua yang sempit. Anak-anak turun, sementara Julian dan George bersama-sama menolong Timmy. Agak repot juga, karena Timmy tidak bisa dibilang kecil. Kemudian mereka menyusur lorong yang menuju ke lubang masuk. Anak-anak merasa senang, karena sebentar lagi akan melihat cahaya matahari. Aku tak bisa melihat cahaya matahari masuk ke lubang, kata Julian. Padahal tempatnya tidak jauh lagi dari sini. Ia sampai ke jalan buntu. Tentu saja Julian heran. Mana lubangnya? Mungkinkah mereka tadi salah mengambil jalan? Kemudian disorotkannya senter ke atas. Ternyata lubang itu ada di atas mereka, tapi tak ada sinar matahari yang masuk. Hei, kata Julian ketakutan. Kalian tahu apa yang terjadi? Apa? Seru yang lainnya serempak. Semua merasa ngeri. Lubang itu ditutup orang, kata Julian, kita tidak bisa keluar. Rupanya ada yang datang lalu menaruhkan papan menutupi lubang. Aku berani taruhan, karavan kita pasti juga digeser ke tempat semula. Kita tidak bisa keluar. Anak-anak menengadah, memandang jalan keluar yang tertutup itu dengan perasaan cemas. Mereka terkurung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata George bingung. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Julian?